Dari dalam lubuk hati kami sujud dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami tahu ada banyak perkara yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Anugerah terbesar yang Tuhan kerjakan waktu Engkau menyerahkan hidupmu bagi kami. Kalau kami berpikir kami siapa Tuhan, tapi kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Berbicara buat kami siang hari ini, pakai hamba-Mu hanya sebagai alat. Selebihnya kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus, seluruh atmosfer ruangan ini ada dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Iya kan, ruangannya aja panas, kita harus panas. Kalau ruangan panas, saudara tahu, untuk menarik hawa panas, kitanya harus panas. Betul gak? Gitu. Saya ingat mama saya dulu, waktu dia kan dia mau belanja, gitu ya. Kalau dari kampung saya, dia harus belanja ke Siantar, begitu ya. Nama kotanya Siantar. Dia harus ke distributor, begitu. Saudara, mama saya, dia turun dari bus, dia mau ke toko itu, kena knalpot. Dia kasih remason. Kan saudara pikir kok remason sih? Zaman dulu belum ada bioplasenton. Saudara jangan ngomong bioplasenton. Dikasih remason. Itu buat narik hawa panas di dalam kaki kamu. Tadi kan kena knalpot. Bener, mama saya lakukan dan bener saudara. Dari saat itu, kaki mama saya nggak jadi melentung, terus jadilah sembuh. Jadi kalau saudara kepanasan siang ini, bagaimana menarik hawa panasnya? Saudara harus panas buat Tuhan. Amin. Gitu. Jangan loyo, kalau loyo tambah panas. Nanti saudara ambil kipas, terus saudara kipas-kipas. Puji Tuhan sekarang udah nggak ada lagi warta. Saudara mau kipas pakai HP. Gitu ya. Saya nggak bicara tentang panas. Saya bicara tentang melayani Tuhan dengan kasih. Amin. Itu kan tema rock. Cuman persoalannya, saya melayani Tuhan dengan kasih. Bagaimana caranya? Kalau pakai daging saya, manusia saudara, melayani dengan kasih itu kan bukan hanya bicara tentang gereja. Saudara harus ngerti dulu apa sih pelayanan. Di mana kita melayani. Gitu. Bukan hanya jadi singer, jadi pemain drum, jadi pemain musik, jadi WL, jadi apalagi pendeta, gembala, apalagi pengkhotbah, penyambut tamu. Bukan hanya itu pelayanan. Saudara harus melihat pelayanan itu dari semua sisi. Bukankah firman Tuhan, kepergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dari mulai siapa? Keluargamu, di mana lagi tetanggamu, di mana lagi sekitarmu, sekelilingmu. Itu pelayanan. Jadi saudara, kasih itu harus berfungsi bukan hanya di gereja, tapi kasih itu harus berfungsi di mana kita ada. Di kantor saudara, di tetanggamu, di mana saudara Tuhan tempatkan, di sekolahmu, di kampusmu, di tempat pekerjaanmu, kasih itu harus berfungsi. Jadi jangan saudara hanya berpikir kasih itu cuma ada di gereja. Jadi ketika saudara tidak ada di gereja, kasih saudara hilang. Kasih itu harus berlaku di semua bidang. Bidang sosial, bidang apalagi. Di seluruh penjuru, kasih itu harus berlaku. Bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan ketika orang lain melihat Kristus dalam hidup. Serius. Tapi di luar gereja bagaimana hidup kita? Bagaimana kita bisa melayani dengan kasih? Ini bukan hanya semboyan, ini bukan hanya omong kosong, tapi ini harus jadi kenyataan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lakukan itu menjadi teladan buat kita. Dia mati untuk
saudara dan saya. Dia rela disalibkan untuk saudara dan saya. Karena dia mengasihimu dan mengasihiku. Amin. Buat apa dia rela mati? Kalau bukan karena mengasihi saudara. Tuhan Yesus nggak mau saudara binasa. Itu hukumnya. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa melayani dengan kasih. Saudara harus punya modal dulu. Kalau pakai cara kita, saya kasih tahu saudara, manusia itu ada batasnya. Lu sekali ya gua tolong, 2 kali gua tolong, 3 kali lu tuman. Gitu kalau orang Tangerang. Bukan pecak tuman, kalau pecak tuman enak. Ya kan? Kita punya batasan. Tapi kalau Tuhan, dia tidak terbatas. Bagaimana kita bisa melayani dengan kasih? Kita harus punya dasar yang benar dulu. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 119 ayat 105. Mazmur pasal 119 ayat 105. Ayat ini tidak asing buat saudara dan saya. Sudah ketemu katakan amin. Sudah ketemu katakan amin. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini dasar. Bagaimana supaya saudara bisa melayani dengan kasih? Ini adalah dasar pijakan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Siapa itu firman? Firman Tuhan katakan ini Yohanes pasal 1 ayat 1. Dia katakan begini. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara harus punya dasar dulu. Saudara harus hidup di dalam firman itu. Siapa itu firman Tuhan? Katakan, firman itu adalah Allah sendiri. Harus ada dasar dalam hidup kita. Kita harus tinggal di dalam sisang firman itu. Yesus sendiri. Saudara, kalau Yesus ada dalam hidupmu, dia adalah sumber kasih karunia. Yesus harus tinggal dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan katakan tinggal di dalam aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Jadi bagaimana supaya saya bisa memiliki kasih yang sempurna? Satu-satunya saya harus hidup di dalam Kristus. Kristus di dalam saya. Saya harus tinggal di dalam Kristus. Kristus di dalam saya. Maka saudara, ketika si sumber kasih itu ada dalam hidup kita, ada dalam hidupmu, maka percayalah, saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari siang hari ini, saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Baru saudara bisa merealisasikan yang namanya kasih tanpa pamrih. Saudara, harus ada Kristus dalam hidup kita. Jadi supaya kasih yang kita miliki itu berlaku buat semua orang. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memiliki kasih yang sempurna, yang tanpa pamrih, melayani tanpa pamrih. Saudara harus hidup dalam kebenaran. Bukankah Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan malam. Berbahagialah orang yang suka pada firman Tuhan. Saudara tahu waktu penciptaan dimulai, saudara, Tuhan cuma berfirman. Semua diciptakan oleh firman. Saya kasih tahu saudara,
Oleh sebab itu bagaimana supaya saya bisa melayani tanpa pamrih? Saya harus hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu firman Tuhan. Dan itulah Raja Daud katakan, berbahagia orang suka cari kebahagiaan. Kalau saya punya uang banyak, kalau saya bisa jalan-jalan keliling luar negeri, saya kasih tahu saudara-saudara mau jalan-jalan sampai ke ujung bumi manapun, itu hanya kebahagiaan semu sesaat saja. Saudara pulang mikir lagi, uang habis nih. Ya kan? Tapi ketika firman Tuhan itu menyatu dalam hidupmu, maka firman Tuhan itu memberi kebahagiaan yang sempurna. Dan firman Tuhan itu sanggup mencipta dalam hidup kita. Hidupi kebenaran. Yang kedua, kebenaran itu bukan hanya dihidupi, tapi ditaati. Taat itu harga mati. Kenapa? Karena ketika engkau taat, maka ketaatanmu akan memulihkan dan memberkati hidup. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita melayani tanpa pamrih? Kita harus punya dasar yang benar. Selain hidup di dalam Kristus, saudara harus menghidupi kebenaran, taat kepada kebenaran. Dan yang ketiga, saudara harus memiliki kasih dan setia. Mari kita buka Alkitab kita, Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mari kita baca sama-sama 2-3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan dan biarlah hatimu memelihara. 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kasih dan setia itu harus ada dalam hidup kita. Bahkan dia katakan itu kita harus kalungkan seperti kita pakai kalung. Nggak boleh dilepas. Dalam pelayanan kalau tidak ada kasih dan setia, saya percaya saudara adalah orang-orang yang akan tidak bisa bertahan dalam pelayanan. Kenapa? Yang bisa membuat saudara bertahan dalam pelayanan itu adalah kasih dan setia. Kasih dan setia itulah yang mengikat saudara dan saya di tengah-tengah perbedaan yang kita miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu dibutuhkan kasih dan setia. Dan firman Tuhan katakan itu kita harus kalungkan, itu kita harus hidupi. Yang namanya kasih itu yang mempersatukan kita. Yang namanya kasih perbedaan dipersatukan. Sehingga kita bisa melayani sama-sama tanpa pamrih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam hidupku. Hidup dalam kebenaran, taati kebenaran. Dan yang terakhir, kalungkan kasih dan setia. Kasih kita, pelayanan kita harus tanpa pamrih. Itu bisa terjadi kalau kasih dan setia kita kalungkan di leher kita, menyatu di hidup kita. Dan kasih itulah yang akan memulihkan keadaan orang lain. Tuhan memberkati kita.